Jadi kembali lagi di Tipot Podcast, podcastnya anak muda, anak tua dan juga entrepreneur. Jadi hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, seorang founder dari Top Remit company-nya. Orang ini juga pernah masuk Forbes Under 30 Asia 2021, yaitu Kak Hermanto. Halo Kak Hermanto. Halo Ihsan. Apa kabar Ihsan? Baik, baik Kak. Kak Hermanto sendiri gimana kabarnya? Ya baik. Baik ya, bisnis selama ini aman ya. Iya, so far aman ya. Oke, oke. Tadi bener nggak tuh tentang Forbes-nya atau ada salah penyebutan mungkin? Udah bener, Under 30 Forbes Asia ya? Iya, ya sudah benar sih, udah benar, nggak Oke, masalah. oke. Nah mungkin Kak Hermanto belum tahu, saya juga Gimana? sempat Gimana masuk Ihsan? Forbes Under gitu. Under, oke. Iya, Forbes Under Under apa nih Pressure. Ihsan? Under Pressure. Waduh, kurang nih. Asik semua, yuk, Bisa yuk. aja Ihsan. Asik. Kan pastinya kan, karena kan ntar Iya. lagi beberapa dari kita nih akan menjadi fresh graduate atau teman-teman kita juga ada yang udah jadi fresh graduate gitu. Ya, tapi sebelum kita masuk sana mau nanya-nanya dulu nih, kita bonding dulu kan antara speaker dan host. Nah, kesibukan Iya. apa aja nih Kak Hermanto selama pandemi ini? Kesibukan ya kita sebagai founder ya atau bisnis owner ya kita tetap harus keep improving the business, ya tetap kerja juga sih. Jadi bukan selama pandemik ya nyantai-nyantai enggak sih, justru Mhm. pas selama pandemik ini malah terus Makin sibuk ya, iya, iya. perubahan cara meeting dengan klien, terus perubahan protokol kesehatan ya yang biasanya nggak ada jadi ada gitu loh. Maksudnya itu ya Hmm. jadi awal-awalnya challenge sih, tapi sekarang udah terbiasa. Kalau Isan gimana? Lagi ya si kerjaan juga ada, kerjaan stabil sih untungnya, tidak ada terlalu naik, tidak ada terlalu turun, stabil. Kuliah juga ya begitulah, namanya juga kuliah kan, nggak usah expect apa-apa gitu, sudah pasti tersiksa gitu. Isan udah semester berapa? Semester 7, 7 atau ya 7 atau 8 gitu sih Kak. Oh udah mau tamat dong ya? Iya, Udah mau udah graduate mulai. dong? Iya, bener bener bener, udah mulai ngajuin judul dan mau masuk skripsi sih term depan harusnya. Siap. Good luck. Iya, thank you Kak. Kemarin kan Oke, Kak Hermanto iya tuh sempat lanjut. masuk Forbes 30 gitu kan. Nah mungkin boleh ceritain gitu Kak, Mhm. perjalanan karir dari awal sampai sekarang sampai bisa masuk ke Forbes Under 30 Asia 2021. Itu kan sempat viral tuh di circle saya gitu kan, kayak semua bilang, karena kan beberapa teman ada yang kerja di tempat Kak Hermanto juga gitu, jadi sempat tahu. Nah mungkin boleh Ah, I see. ceritain dulu gitu Kak, gimana awalnya bisa, awal karir gitu, dari memulai karir sampai bisa masuk ke Oke, Forbes Under 30. oke. Mungkin saya sharing sedikit story tentang Top Remit dulu ya. Nah, jadi sebenarnya Top Remit itu awalnya itu dari family business sih. Nah, jadi dari family business, saya joinnya juga awal-awal sih. Nah, after that, teknologi kan makin berkembang nih. Nah, setelah itu by the end of 2018 kalau nggak salah um, kita launch the first digital remittance di Indonesia. Habis itu Oke. ya pada saat itu ya kita terus develop. Nah, tujuan utama kita buat ini ya pertama itu untuk solving the remittance problem yang sebelumnya di Indonesia itu kayak susah banget sih kalau misalnya mau kirim uang ke luar negeri, kayak harus ngantri, harus um, ambil tunai ke loket, ke teller Mhm. gitu loh. Nah, jadinya kita rasa it's not the right things. Nah, jadi terakhir kita decide untuk uh, buat jadi digital di mana orang bisa transaksi anytime and anywhere. Nah, perjalanan kenapa bisa masuk ke Forbes? Nah, itu aku juga sendiri awalnya penasaran sih. Jadinya aku tanya ke panitia di Forbes ini, kenapa kita bisa terpilih gitu loh. Nah, jadinya
Dia juga bilang kalau di Forbes ini kita kita pilihnya itu benar-benar company yang make impact to the society. Ya, oh aku baru sadar nih, oh rupanya ya memang Top Remit ini make impact to the society, which is kita merubah cara kirim uang di Indonesia yang pertama kali ya, yang dari offline menjadi itu sih kira-kira perjalanan dari Top Remit sampai kita masuk ke Forbes 30 Under 30. Oke, terus setelah tahu rasanya masuk Forbes Under 30 itu gimana? Soalnya kan Kak Harmanto sendiri nggak menyangka gitu bakal masuk gitu kan? Rasanya gimana ya? Pertama tuh kayak gak percaya gitu sih. Awalnya itu pas aku lagi di mana ya? Di supermarket. Baru nyampe di supermarket, tiba-tiba dicari nih sama Forbes Indonesia. Nah kita dicari, terus dicek, kamu masuk nih ke Forbes. Nah aku kayak rasa ini sih gak percaya gitu sih. Jadi aku research lagi. Maksudnya takutnya ini kan penipuan kan banyak nih sekarang penipuan gitu ya. Takutnya scam gitu kan. Aku coba research, oh rupanya ya jadinya oh beneran. Nah jadi saat itu kayak wow, maksudnya aku sama Henry itu salah satu co-founder kita, juga pernah diskusi kayaknya keren ya kalau kita bisa masuk Forbes ya. Itu baru kita discuss beberapa minggu lalu sih. Benar-benar after that next few weeks kita jadi maksudnya kita dapat chat dari Forbes Indonesia gitu sih ya kalau terasa untuk mendapatkan title ini ya quite amazed sih. Saya juga pastilah ya. Bukan amazed aja sih, maksudnya lebih ke terkejut juga kenapa bisa dapat. Ya gitu sih. Jadi Oke, berarti sebenarnya udah sempat bicarain sama partner kayak keren nih kalau kita bisa masuk Forbes itu. Terus beberapa minggu malah beneran masuk Forbes ya? Iya, maksudnya benar-benar gak disangka sih. Maksudnya kalau dibilang ya mungkin universe membantu ya. Maksudnya apa yang kita bilang ya universe menjawab gitu loh. Iya. Oke, minggu depan kayaknya saya mau jadi Bill Gates. Mungkin minggu depan ya. Boleh. Siapa tahu kan minggu depan bisa jadi sama. Mana tahu dijawab kan ya. Iya. Sejujurnya saya nggak pernah dapat chance untuk jadi employee. Itu sebenarnya aku dulunya itu pengen banget sih. Kayak coba try ke company lain untuk jadi employee. Tapi tidak mendukung karena kita tahu ya di Asia atau di mostly Asian ya, Asian parents itu kebanyakan pengennya anaknya itu langsung melanjutkan bisnisnya. Iya, jadi ya udah langsung kerja di dalam gitu loh. Tapi itu enggak buat kita. Maksudnya ada juga yang misalnya nih bisnis orang tua kan tinggal dilanjutkan. Nah kalau di Top Remit ini sebenarnya awalnya bisnis itu benar-benar offline dan nggak ada ya sistemnya pun simple gitulah. Nah jadinya pas aku masuk itu aku merasa kayak kok ribet banget ya. Maksudnya semua itu kok not in the right order. Nah jadinya pas aku di dalam itu kayak aku mau do something yang merubah the company structure dan supaya kita bisnisnya kan bukan untuk cuan ya. Bisnisnya kan sebenarnya tujuan akhirnya itu kan time freedom sebenarnya. Nah aku juga gak mau pas masuk ke bisnis ini jadinya kita jadi terperangkap di bisnisnya itu sih. Nah jadinya pelan-pelan kita restructure, kita build ulang, semuanya kita sistemkan
Nah jadinya sekarang kita lebih inilah ya, lebih relief ke sistem. Nah jadinya semua operational yang dulu butuh human yang banyak, nah itu udah di replace sama sistem. Nah jadinya saya juga Oke. lebih ini dong, maksudnya nggak terikat lagi ke sini, maksudnya Iya, nggak iya, terikat benar benar bener-bener. benar. Oh saya mau ke luar juga gak bisa, saya mau meeting juga gak bisa gitu loh. Nah jadinya untungnya sekarang udah um, because of our team juga di Top Remit ya. Mhm. Nah mereka bantu kita merubah ini semua. Oke, berarti Kak Hermanto tuh dari awal terjun ke bisnis langsung di posisi sekarang gitu ya? Enggak, awalnya itu kita, maksudnya saya belajar dari benar-benar entry level dulu. Oh, tetap dari Dari entry entry level dulu ya, level, iya. sampai ke Nah sekarang setelah itu gitu. baru kita pelajari backgroundnya banking, pelajari backgroundnya remittance. Nah baru Mhm. ya bisa sampai sekarang lah gitu. Maksudnya untuk Oke, oke. experience-nya udah ada. Mhm. Nah, Kak Hermanto sendiri kan tuh udah dari entry level terus climb up sampai ke tahap sekarang gitu. Nah, tahap sekarang itu kan berarti udah CEO ya, Kak Hermanto ya, bener ya? Nah, jadi apa sih yang di-expect dari para CEO di startup company ataupun company-company lain terhadap employee-employee baru gitu atau ya orang-orang baru? Apa sih yang di-expect dari seorang CEO gitu? Mhm. eh Mungkin ini ya, kalau kalau expect itu kita nggak bisa expect much, tapi Mhm. paling penting itu attitude sih. Karena Oke. selama lu punya skill yang bagus, lu punya skill yang orang lain nggak ada. Kalau attitude lu gak bagus, itu lu bakal merusak the whole company. Lu bakal merusak the whole culture dari company itu. Nah, jadi kalau ini mungkin beda-beda ya setiap company ya. Kalau dari kita itu lebih pentinginnya culture sama attitude. Nah, kalau dari kita, kita lebih, yang penting attitude kamu itu oke, skill itu bisa di-train. Oke, oke, Jadi oke. selama lu punya eager untuk learn, kita ada wadahnya untuk belajar. Kita menyediakan wadahnya untuk belajar. Itu sih. Oke, berarti Kak Hermanto sendiri lebih meng-valuablekan attitude dibandingkan knowledge gitu ya, dibandingkan ilmu skill itu sendiri ya. Iya, benar, benar. Karena skill Oke, itu oke, benar-benar menarik, bisa menarik. dipelajari. Mhm, mhm. Bener-bener sih, bener sih. Kalau skill ada tapi attitude Karena jelek juga kurang ya. karena banyak juga kayak kayak yang masuk di top remit itu awalnya tuh memang bukan di field ini misalnya. Misalnya Mhm. awalnya bukan di field accounting, let's say bukan di field accounting, tapi rupanya dia sukanya di field marketing. Ya udah, kita kasih dia explore. Setelah explore, oh rupanya memang passionnya di sana gitu loh. Nah jadinya ya memang awalnya dia bukan bukan skillnya di sini, tapi kita bisa train dia ke skill yang lain. Let's say awalnya nih co-founder kita, salah satunya co-founder kita yang namanya Henry. Nah dia awalnya itu CTO, dia ngambil jurusannya teknologi. Nah Mhm. tapi terakhir dia pindahnya ke CMO karena dia Oke. lebih suka di sisi marketing gitu loh. Oh, Nah itu membuktikan kalau semua itu bisa dipelajari. Padahal itu awal marketingnya itu, maksudnya aku lebih ke share ke dia sih. Lu pengen nggak jadi yang handle marketing gitu? mhm. Dia bilang, oh oke, let's explore. Kita explore bareng gitu loh. Nah jadinya ya kita belajar belajar ya it takes beberapa bulan. Ya akhirnya sekarang he's a great CMO gitu. Iya. Nah, itu otomatis ngambil resiko juga nggak sih, Kak? Kayak misalnya ada orang nih, dia skillnya bukan di, contoh kayak tadi di marketing, tapi dia berani ngambil Mhm. marketing, itu kan dia mengambil resiko gitu, keluar dari
hal yang belum pernah diketahuinya. Nah, pernah ada yang gagal nggak sih, Kak? Kalau so far belum sih. Karena memang dari tim kita, misalnya nih dia mau pindah ke sini, kita benar-benar kasih education ke sana. Misalnya dia mau di bagian digital marketing nih, ya udah kita prepare the path for them gitu loh. Oke. Jadi kalau emangnya terakhir dia agak suka, oh ya udah coba dia explore ke part lain lagi misalnya. Nah jadinya kalau bicara tentang resiko, every business need to take risk supaya bisa ibarat risk itu is the leap lah gitu lah. Kalau nggak take risk ya lu bakal stay di sana sih. Iya, bener sih. Bener. Berarti semisalnya ada yang gagal atau nggak cocok dengan jalan yang dia pilih, berarti nggak putus di situ ya. Tetap bakal dibantu ke cari yang baru gitu, mana yang dia lebih cocok gitu ya. Ya kita bakal minta dia explore terus sih. Kita lebih ke contohnya ya. Misalnya nih dia bilang dia pengennya ke marketing. Oh ya udah coba lu explore. Kita kasih lu chance untuk take this responsibility. Kan lu sendiri yang bilang nih, oh lu pengennya di marketing, berarti lu otomatis ada passion di sana dong. Lu pengen explore di sana dong. Dengan begitu, benar. Dia eager to grow-nya itu untuk di position itu lebih tinggi. Betul. Karena dia udah dari awal. Kalau dari pemikiran saya. Iya, karena dari awal juga dia udah mau, berarti dia udah emang ada niat ke sana gitu ya. Setuju. Oke, lanjut nih Kak, mengenai persiapan untuk ke dunia pekerjaan, karir. Nah, persiapan dari sejak dini itu penting nggak menurut Kak Hermanto? Kayak dari awal kita udah mempersiapkan diri untuk ke dunia karir itu berdampak gede nggak kira-kira? Persiapan dari dini ya, sebenarnya tergantung juga ke setiap company. Kalau di top pyramid, lu misalnya pengen nih join ke top pyramid, kita kan ada, let's say lu mau ambil di position ini ya udah at least lu ada background dulu di sana. Ya jadi intinya persiapan dini itu diperlukan. Tapi selama kalau attitude-nya bagus dan lu bisa ter-encourage untuk grow terus, ya why not? Maksudnya kita bakal terima lu gitu loh. Oke, balik ke attitude lagi berarti ya. Kita bukan kayak, oh lu harus udah tahu skill ini, lu harus udah pro baru masuk, enggak. Karena ya dari saya sendiri kan awalnya juga starting dari zero gitu loh. Saya bukan langsung dari lahir udah tahu cara build company, udah tahu cara kerja company gitu. Tapi kan kita belajarnya dari awal. Ya. Jadi setiap orang yang masuk itu pasti ada yang starting dari awal juga gitu loh. Oke, ngerti. Berarti persiapan dini itu penting. Tapi ada beberapa hal yang bikin kita harus cross check lagi. Tapi nggak salah ya untuk kita mempersiapkan diri dari awal, karena juga nantinya bakal dibutuhin beberapa lini pekerjaan yang udah pernah kita jalani gitu kan. Karena kadang ada yang buka open recruitment tapi dia butuh orang yang udah ada experience di bidang ini gitu-gitu ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya udah persiapan dari dini itu kayak ibarat ada satu applicant yang masuk maksudnya udah persiapan dini dulu nih, satu lagi yang belum. Otomatis pas waktu testing ya otomatis yang bakal lebih perform itu yang udah persiapan dini. Iya. Maksudnya kalau ada dua kandidat yang berbarengan masuk, otomatis yang punya experience sedikit, yang udah pernah pelajari sebelumnya itu ya sebenarnya lebih oke. Tapi kembali lagi ke attitude-nya. Berarti attitude lebih daripada knowledge ya. Berarti kita harus mempersiapkan knowledge itu harus, tetapi attitude itu lebih harus kita persiapkan lagi ya. Iya. Oke.
Oke, nah lanjut nih Kak, mengenai nilai ini. Karena kan banyak orang yang sekarang gila nilai gitu kan, kayak nilaiku harus segini untuk dapat pekerjaan yang bagus. Nah, kira-kira mengenai nilai ini dari Kak Hermanto sendiri tuh mempengaruhi nggak sih tentang keterimanya dia di dalam company? Oke, sebenarnya di banyak sih company yang masih melihat nilai-nilai dari seorang calon employee ya. Nah, tapi kalau dari saya sendiri, setiap calon employee yang mau masuk, dia share IPK-nya, dia share nilainya, itu bahkan nggak pernah saya lihat sih. Oh ya, Yang iya benar. Mungkin oke. itu setiap company beda-beda sih. Karena kriteria yang saya cari itu bukan yang kembali yang saya bilang skill itu nomor 2. Nah jadinya Oke, misalnya oke. nih dia apply-nya di bagian let's say di engineer nih, di software engineer. Nah dia kasih ijazah ada matematika, ada IPA dan lain-lain. Maksudnya itu sebenarnya udah gak relate sih. Nah jadi biasanya kalau kita itu lebih ke kita gak lihat nilainya, kita gak lihat IPK-nya. Jadi lu submit CV, kita pelajari CV-nya. Nah setelah itu kita bakal kasih project langsung. Nah jadi dari Oh, project oke. itu bisa langsung kayak mencerminkan lu bisa take this position atau enggak. Jadi sebenarnya nilai itu gak penting sih. Kalau menurut saya ya, karena setiap orang beda-beda. Hmm, berarti nilai itu nggak penting ya. Berarti kriteria ataupun value yang Kak Hermanto nilai itu, kalau dari Kak Hermanto sendiri, kesiapan orang itu sendiri ya. Iya benar benar. Mhm. Terus kalau mengenai sejarah edukasi itu kayak dia lulusan ini gitu, itu penting nggak menurut Kak Hermanto? Kayak dia lulusan ini nih, wah pasti lebih bagus. Dia lulusan ini kurang nih gitu. Untuk sekarang kita juga enggak lihat dia lulusan mana. Yang penting Hmm, selama kita kasih project, dia buat projectnya sesuai yang kita mau. Habis itu, maksudnya resultnya sesuai yang kita mau. Setelah itu dia bisa mempresentkan hasilnya dan setiap pertanyaan yang kita challenge ke mereka, mereka bisa menjawab dengan baik. Meskipun nilainya di bawah rata-rata atau apapun itu, ya kita bakal terima gitu. oke, oke. Berarti semua background edukasi itu nggak terlalu, bukan nggak terlalu penting sih ya. Kita kan tetap harus belajar dan dapat nilai bagus gitu kan supaya lulus gitu. Jangan karena tidak penting Nah jadi Anda kadang kan ada bolos-bolos yang, kuliah gitu. ya jadi kan ada yang bilang, oh anak dari universitas ini lebih oke, anak dari universitas ini lebih oke. Kita gak lihat itu, tapi pada saat kita mau rekrutmen, kita bakal cari, oh biasanya kalau sarang sarang orang-orang desainer itu kebanyakan di kuliah mana. Nah kita bakal approach ke kuliahnya gitu loh. Tapi bukan lebih ke, oh lu kalau misalnya mau masuk dari ke tim desainer, lu harus dari kuliah nih, enggak sih. Oke, oke, oke. Karena balik lagi skill bisa dipelajari gitu kan. Iya. Yang penting lu ada passionnya gitu. Benar-benar kemauan. When there's a will, there's a way. Asik, gila. Yes, Filsafat bijaksana. sekali kita hari ini. Oke, tadi kita ngobrol sampai kalau ilmu itu tetap penting, tapi attitude lebih penting lagi. Jadi menurut Kak Hermanto, background kalian, nilai edukasi dari mana itu tidak terlalu penting. Yang penting kalian ada will, kalian ada desire to learn. Itu udah pasti mantep banget ya Kak Iya. Hermanto ya. Nah, jadi Kak Hermanto gimana nih? Ada nggak kata-kata yang mungkin untuk membuka pikiran teman-teman yang bakal menjadi fresh graduate dan yang sudah menjadi fresh graduate untuk kesiapan mereka untuk terjun ke dunia pekerjaan gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri ya, kalau bisa lebih fokus ke self growth, dengan maksudnya kalau dengan self growth
kamu yang bagus dengan eager belajar yang tinggi, lu selama mau apply ke company itu bakal chance-nya bakal tinggi untuk diterima. Jadi jangan beranggapan belajar itu nggak penting gitu loh. Nah jadi saya ada satu quote yang paling saya suka ya sampai saat ini. The more you know, the more you think you don't know. The more you think you don't know, the more you think you know. Nah jadi selama lu merasa, maksudnya maksudnya arti dari quote ini ya, orang yang nggak tahu itu bakal merasa dia udah tahu semuanya. Jadi orang yang pengen tahu, maksudnya orang yang pengen belajar, dia bakal merasa oh saya kok semua itu kok saya belum tahu ya, saya pengen belajar lebih. Iya. Nah jadi saya pengen teman-teman ada di posisi yang lu pengen grow terus gitu sih. Jadi jangan yang kedua ya. Benar. Berarti harus tetap self improvement ya. Jangan yang sok tahu oh saya udah bisa nih, saya udah bisa itu, jadinya stop learning gitu. Oke, benar. Ya itu quote yang saya pegang sampai sekarang juga sih. Iya, mungkin teman-teman juga harus pegang juga sih beberapa quotes yang bisa kalian jadiin acuan dalam hidup. Boleh juga sih mencoba hal-hal seperti itu. Kak Hermanto, terima kasih udah mau datang ke Tipot, sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu. Terima kasih sudah mau datang. Dan sekarang saya mau shout out dulu untuk partner kita Clapham yang sudah support Tipot dari awal sampai sekarang. Terima kasih Clapham. Nah, kalau kalian mau tahu nih Clapham itu apa, Clapham itu di mana, kalian boleh aja cek video berikut ini. Oke, jadi itulah video tentang Clapham yang kalian mau tahu tentang Clapham selanjutnya ada di video tersebut. Dan terima kasih sekali lagi Kak Hermanto udah mau datang ke Tipot, udah mau ngeluangin waktunya. Dan mungkin Kak Hermanto ingin self promote gitu kan, menaikkan engagement gitu, mungkin dari Instagram. Boleh follow di mana Kak Hermanto kalau mau Instagram? Oke, kalau Instagram boleh follow ke Hermantowi. Mungkin kalau pengen explore lebih banyak tentang Top Remit, boleh follow ke Instagramnya Top Remit langsung. Iya, oke boleh. Ya. Jadi kalau kalian mau belajar thank you mengetahui, so much ya. Sama-sama Kak Hermanto, kita juga thank you juga. Udah invite saya jadi speaker. Iya, thank you juga Kak Hermanto udah mau menjadi speaker di Tipot gitu kan. Karena sekarang kita udah beda marketnya. Dulu kan anak-anak UPH, sekarang kita pebisnis muda, entrepreneur gitu. Wih, keren. Siap. Oke. Semoga dari Tipot ini bisa terus berkembang ya untuk inspire more people. Amin. Semoga Tipot kedepannya lebih jaya lagi. Oke, thank you Kak Hermanto atas waktunya. Oke, thank you. Bye-bye.